Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau siang. Sore Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat Salam sore siang, wabarakatuh. selamat menjelang sore sore Ibu. ya. Oke, menjelang sore nih ya, gitu. Udah pada ngantuk mau tidur abis ini gitu. Siap Ibu. Oke, Wis. hari ini kita akan membahas selanjutnya gitu. Jadi saya selalu wanti-wanti karena UTS kita ujiannya based on paper ya, kayak kemarin gitu ya. Nanti tugasnya mungkin adik-adik saya nggak kasih tugas misalkan cuma satu kali gitu ya. Tapi adik-adik bisa untuk entry lagi nanti untuk UTS-nya. Jadi setiap pertemuan sebenarnya itu kayak penugasan secara tidak bersyarat gitu, tapi nanti pas UTS-nya dikumpulkan gitu. Jadi saya udah wanti-wanti untuk adik-adik dapat mengerjakannya sambil nyicil, karena setiap pertemuan kita akan bertemu dengan masuk lagi ke dalam UTS kita nanti gitu ya. Untuk hari ini mungkin saya bahas the next-nya lagi dari bisnis model Canvas yang kemarin kita tentang produk gitu ya. Nanti kita satunya lagi market. Nah, kemudian untuk bisnis ethics, adik-adik udah tahu nih ya passionnya mau bisnis apa gitu ya. Nah, em, dalam bisnis kita ini gitu ya, jujur saya kemarin yang ada di TikTok gitu ya, adik-adik kalau lihat pakaian thrifting, ada yang tahu, ada yang mungkin punya usahanya juga, thrifting pakaian bekas yang brand-brand gitu ya. Em, saya jujur melihat ini ada namanya etika bisnis. Nah, dulu dulu mungkin di tahun sebelum 2015 itu belum ada peraturan tentang pelanggaran memasukkan baju thrifting dari Jepang, Korea, dan sebagainya untuk masuk ke dalam Indonesia. Hanya saja memang masih belum tegas untuk apa ya, pemberhentian dari thrifting ini, bal-balan ini gitu ya. Nah, eh sekarang gitu ya, saya dulu kayak suka belanja gitu ya. Lebih suka belanja baju yang thrifting. Alasannya satu, mungkin lebih murah dan memang nggak sama dengan orang lain gitu. Mungkin kalau saya beli di misalkan mall atau di mana itu kan biasanya mereka mass production yang hari itu dan orang membeli, kemudian kita tiba-tiba samaan nih bajunya sama orang gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya ternyata itu ada kode etiknya adik-adik dalam etika bisnis. Jadi memang dalam pemerintah ketika sudah ada perundang-undangan, kita harus tidak boleh melaksanakan itu. Contoh ya. Jadi waktu itu saya iseng nih, saya ngajuin proposal ke bank gitu ya. Saya pengen bikin odong-odong. Ada yang tahu odong-odong? Tahu Ibu. Tahu Bu. Odong-odong seperti buat anak kecil gitu ya. Ke seperti apa ya? Angkot gitu ya, angkot yang terbuka gitu. Ternyata saya pengen ngajuin nih, nih di sini banyak anak kecil yang memang seneng nih untuk naik kendaraan sambil makan di sore hari. Saya lihat tuh kayak ibu-ibu kok banyak ya di wilayah kampung-kampung sekitar. Terus mereka hiburannya apa gitu? Mungkin anak kecil itu cuman mainan pasir atau mainan masak-masakan dan lain-lain. Dan saya berpikir kayak kenapa kita nggak pakai odong-odong? Mungkin kalau kita punya kuda gitu, naik kuda, lucu kali ya. Nah, tapi kan kuda harganya sekarang udah mahal gitu ya. Pikiran odong-odong beli mobil bekas atau bajai bekas, kemudian mereka bisa atau motor bekas yang bisa menjalankan tersebut. Ternyata sama pihak bank gitu. Saya iseng. Saya orangnya suka iseng aja datengin terus saya mau minjem untuk bisnis ini proposalnya gitu ya. Seperti inilah bisnis plan yang eh, saya ajarkan ke adik-adik. Terus pihak bank kayak gini. Duh, ini nggak bisa Bu, tidak ada etika bisnisnya. Ah, etika bisnis, kode etik, apaan tuh gitu. Jadi odong-odong itu ternyata tidak diperbolehkan dengan alasan em, satu, pasti ada pajak kendaraannya.
gitu ya. Pajak yang memang masuknya ke kategori apa, memang pemerintah masih belum memasukkan dalam kategori taksi kah, kendaraan umum kah. Karena memang kalau kendaraan umum kita berwarna, platnya warna kuning gitu adik-adik. Kalau ini ternyata, oh kita nggak bisa bu nerima ini, gini. Terus untuk jaminannya pun, misalkan ya kita punya suatu tanah atau apa gitu ya. Nah itu bisa dijaminkan ke bank adik-adik untuk berbisnis. Nah, dari situ nggak bisa Bu, ini nggak bisa, nggak masuk dalam kode etik dari bank untuk meminjamkan kayak gini 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 gitu. Dan itu termasuk dari etika bisnis. Jadi menentukan apakah nih maju dari ide bisnis kita. Nah, dari situ pun kita lihat lagi, oh pemerintah tidak memperbolehkan. Baca lagi nih undang-undang. Oh, odong-odong sebenarnya nggak boleh karena itu belum ada safety-nya, bla 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 bla. Oh, ternyata nggak bisa ya, gitu. Jadi kita harus belajar pentingnya etika bisnis juga. Nah, dari etika bisnis ini, adik-adik misalkan sebagai pengusaha nih ya. Nah, kita harus melihat lagi untuk mempertanyakan, tadi ya saya contohkan adanya si bank. Sorry. Nah, si bank. Bank ini penyandang dana tadi saya cerita. Oh, nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa untuk mendanai usaha odong-odong tersebut gitu ya. Jadi, oh itu tidak ada etikanya dan lain-lain untuk undang-undang pemerintah tidak memperbolehkan. Thrifting juga ya, misalkan usaha thrifting gitu. Nah, pemerintah sekarang tidak memperbolehkan untuk mengatur usaha dalam UMKM dalam negeri gitu. Jadi jangan import dari luar gitu. Jadi istilah import barang bekas dari luar itu juga sampah dan lain-lain gitu. Dan untuk investor sendiri juga mungkin melihat dari secara etika bisnis tersebut. Apakah memang ide kita ini masuk nih ke dalam bisnis yang ada gitu. Contohnya misalkan kalau kita idenya yang aneh-aneh. Saya waktu itu iseng gitu. Tapi emang nggak boleh kan kalau di Indonesia itu tentang obat-obatan yang memang dulu di beberapa negara saya alhamdulillah pernah ke beberapa negara itu. Nah, mereka itu lagi mendevelop ganja adik-adik. Jadi ganja ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan ternyata itu ada efek dari obat di situ. Yang mungkin lebih menenangkan, relaksasi, tapi jangan berlebihan. Tapi memang dikondisikan di Indonesia langsung nggak boleh. Kalau kelebihan ini nggak boleh, bisa disalahgunakan. Kalau di beberapa luar negeri mungkin ada untuk beberapa stimulus-stimulus untuk pengobatan gitu. Jadi memang kita juga bisa lihat investor itu ngelihat, oh ini di Indonesia nggak boleh nih pemerintah, jadi bank pun juga tidak meminjamkan gitu. Dan masyarakat umum juga, misalkan kalau kita membuka usaha sekitar, kita punya tenaga kerja, jangan ngambil dari orang luar, gitu ya. Banyaknya adalah mengambil dari masyarakat sekitar beberapa agar mereka juga ngerasa tidak terganggu, oh dan merasa dibantu oleh em, misalkan pabrik atau tertentu gitu. Karena alasannya, saya tanya nih kemarin, saya ngerasa dekat rumah saya ada pabrik. Saya ngerasa pabrik ini pembakarannya mengganggu eh, udara gitu misalkan. Nah, dari situ saya udah bilang gini, ini ganggu sih yang dari yang tetangga lebih dekat lagi ke dalam pabrik itu saya bilang, ini ganggu nggak? Eh, iya, tapi ini kita dapat kok untuk sampahnya mungkin bisa dibagi, yang bisa dijual kita bisa jual juga, Kak, gitu misalkan. Oh, ternyata masyarakat umum ini diberikan tambahan oleh pabrik ini agar dapat dilayani gitu. Jadi mereka mendapatkan nilai tambah yaitu sampahnya dapat didaur ulang dan mereka mendapatkan puing-puing uang gitu. Jadi oh, ternyata gitu.
kalau kita sih udah kesel ya, kayak nih cuacanya, udaranya nggak enak nih gitu. Tapi masyarakat umum itu merasa dilayani dari, oh kita juga misalkan suami saya atau istri saya kerja di situ, jadi maaf ya kak, nanti kita omongin gitu. Jadi masyarakat sekitar juga nggak terlalu rese untuk ketika kita membuka bisnis di sekitarnya, karena ada beberapa orang yang memang bekerja di situ. Gitu. Kemudian pelanggan yang membeli produk. Nah, kita juga harus memiliki etika ketika pasti kalau adik-adik membeli em, misalkan ke supermarket gitu kan dapat kertas ya. Barang yang dibeli tidak dapat di ini, makanya setelah lagi kita di kasir, mereka ngecek ini udah bener ya Kak, ini tidak dapat barangnya dikembalikan. Iya. Jadi sebenarnya itu masuk juga dalam etika bisnis gitu. Nah, untuk organisasi pekerja yang mewakili pekerja, memang ada gitu ya. Petani dan perusahaan yang memasok barang baku dan para pengusaha dan mitra perusahaan. Ini ada cerita, saya banyak ceritanya ya kalau bisnis. Jadi saya misalkan di kantor tuh punya pemasok gitu ya, dengan syarat minimal 3 adik-adik. Misalkan adik-adik usaha apa ya, kue gitu ya. Nah, kita misalkan punya pemasok cuman satu gitu ya, untuk masok telur. Ketika telur itu dia tidak dapat memasok ke kita, kan kita bingung kan untuk produksi eh, kuenya tersebut gitu. Oleh karena itu kita bisa hubungin yang lain gitu. Kita harus punya minimal syarat tiga pemasok lah untuk atau supplier agar perusahaan kita dapat berjalan. Jadi jangan sampai adik-adik ketika punya usaha cuman punya satu supplier aja. Hati-hati adik-adik ketika supplier itu ngekat kita, saya nggak mau jual ke kamu, bla bla bla, atau kita udah habis produknya, kita bingung gitu sebagai pembisnis. Maka oleh karena itu kita bisa, oh kalau ini nggak bisa ya kita tanya ke satu, kalau nggak tanya ke satu. Biasanya minimal 3, tapi biasanya banyak sih untuk perusahaan-perusahaan besar pemasoknya biasanya banyak. Jadi harus hati-hati adik-adik di situ. Nah, ketika adik-adik memiliki prinsip etika perilaku bisnis gitu ya, yang nomor satu adalah kejujuran. Ketika adik-adik amit-amit ada berlaku curang, itu mereka akan mengetahuinya adik-adik. Contoh ya, hmm, apa ya? Kemarin ada beberapa Pertamina yang tersangka ketika kita keluarkan tulisannya 1 liter. Ternyata diisinya dicoba itu ternyata cuman 800 atau 900 berapa gitu. Mereka curang gitu, nggak sampai 1 liter. Ataupun apa ya kemarin minyak. Nah, tulisannya 1 liter ternyata pas dicek dites 800 mili. Jadi itu kan nggak jujur gitu ya, jadi curang. Jadi kita mau nggak mau kita harus memiliki kejujuran saat berlaku bisnis gitu ya. Nah, kemudian memelihara janji. Jadi kita ketika komit nih, contoh siapa nih? eh Amelia gitu ya. Agus sama Amelia ini mau Amelia ini beli ke Agus gitu. Misalnya Agus jualan. eh Gus, ada nggak ininya apa namanya barangnya gitu. Saya mau dong pesan. Oh ya ada pesan udah DP gitu ya. Udah ngasih DP si Agus janji nih. Oke, nanti ke sini ya gitu. Komit nih dia. Oke, nanti kita keep dulu udah DP nanti tinggal di ini ya ke sini ya gitu. Oke, ternyata eh, Agus ini menepati janji sebagai penjual, tapi si Amelia ini nggak datang, cuman DP aja. Ya udah deh, nggak jadi deh. Kan Agus udah membuat gitu, udah membuat kue misalkan contohnya. Itu kan kue basi ya untuk ke depannya. Nah, dari sini pun Amelia kan sebagai si Agus ini sebagai supplier misalkan. Amelia ini nggak komit. Jadi Agus nggak mau lagi ntar untuk berbisnis sama si Amelia gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita harus memelihara janji kita ketikanya oke, kalau nggak oke besoknya kita tidak bisa lagi, udahlah ngekat, nggak bisa lah
bisnis sama dia gitu. Kewarasan dan keadilan. Jadi kita misalkan toleran terhadap perbedaan. Misalkan ada suatu perilaku individu yang memang berbeda gitu ya. Kita misalkan ada yang beli A B C D E. Nah, mereka sama-sama mau beli, tapi kita tidak yang pertama beli misalkan kan antri ya. Misalkan contohnya siapa ya? Karisna, terus sama Irda, sama Ismail. Karisna, Irda, Ismail ini em, mungkin beli nih ngantri Karisma terus belakangnya Irda Ismail tiba-tiba saya ngeduluin Ismail Ismail nih udah nih. Padahal yang pertama untuk ngantri itu membeli Karisna gitu untuk bisnis itu. Nah, itu akan berperilaku terhadap keadilan. Jadi kita memilih kasih terhadap penjualan. Jadi mau nggak mau, misalkan, wah keren banget ya kalau kita bisnis gitu didatengin Pak Prabowo, dia diutamain gitu. Padahal ada yang ngantri. "Oh, Pak, ntar ya Pak, nunggu. Masih ada yang antri 3 orang. Mohon tunggu. Walaupun presiden pun kita juga harus bersifat adil gitu. Jadi memang yang pertama kali beli dulu ya memang kita anggap antriannya gitu. Nggak memandang dia siapa. Hormat kepada orang lain. Jadi kita sopan santun. Mungkin kemarin ada beberapa yang di TikTok, don't call me Kak gitu. Don't call me Mbak, don't call me Bu gitu ya. Jangan panggil saya Ibu. Saya nggak suka. Jangan panggil saya kakak, saya nggak suka. Saya bukan kakak kamu gitu. Misalkan seperti itu. Nah, itu ada hormat kepada orang lain biasanya. Sekarang sih memang kalau apapun, walaupun dia tua atau muda, saya selalu ketika bisnis itu memanggil, mau apa Kak? Iya Kak. Jadi mereka merasa masih eh, mungkin masih muda gitu ya. Menganggapnya mereka nggak setua itu gitu ya. Saat seperti itu. Mengejar keunggulan. Nah, ini biasanya kita harus bersifat profesional dalam segala hal. Contohnya untuk produk terbaik gitu ya. Adik-adik bisa lihat untuk bisnis seperti itu. Tapi diimbangi dengan produk terbaik dan harga yang masuk di akal. Jadi, walaupun produknya itu mungkin kita belinya di bawahnya, tapi kita juga untuk pembuatannya di yang terbaik untuk itu gitu. Jadi kita bisa lihat dari harga. Biasanya sekarang orang-orang lihatnya harga beda Rp500 aja, mereka udah, enggak deh beli yang murah gitu. Integritas, kita ada pendirian dan keyakinan, terus berani. Jadi kita harus punya integritas tinggi. Kesetiaan, kita harus hindari konflik ya. Terus kemudian loyal gitu. Jadi ketika memang tadi udah dipesan, ya udah kita ya setia gitu ya. Udah nih, udah dipesan, udah di DP sama Pak ini atau sama Bu ini gitu ya. Kemudian kita tetap sama mereka karena mereka udah DP duluan dibanding yang mau beli walaupun dengan harga yang lebih mahal. Membantu orang lain gitu ya. Yang memang kita menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Jadi ketika berbisnis kita harus hati-hati. Warga negara yang bertanggung jawab tadi ya, menurut undang-undang kita harus menghormati keputusan dari pemerintah. Jadi ketika misalkan kita udah bisnis terus ternyata besoknya nggak diperbolehkan untuk pemerintah, ya udah kita mundur dan yang sebelum memang diketok palu kita udah harus eh, menghabiskan produknya. Jadi kita udah nggak lagi bisnis yang memang dilarang oleh pemerintah. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu bisa kita sesuai konsekuensi ya tadi. Misalkan udah oke deal, nah kita bisa sama satu orang tersebut gitu. Jangan sampai eh, ini deal terus kemudian misalkan contoh siapa ya? Juliana deal sama Napsia, ternyata Nurfa ngajakin Napsia, gue bayar lebih mahal deh. Nah, Napsia malah ngasih ke Nurfa gitu. Jadi Ya, Juliana sabar, padahal sabar, udah DP sabar. duluan gitu. Oh, oke. Jadi kita harus hati-hati ya. Untuk itu. Nah, cara-cara mempertahankan etika bisnis gitu ya. Kan tadi kita udah tahu ya gimana cara etikanya. Kita menciptakan kepercayaan terhadap orang-orang tersebut gitu. Jadi kita
oke, kita udah DP sekian, terus kita timbangannya bener gitu, misalkan seperti itu, dan produknya juga berkualitas. Kemudian menetapkan nilai-nilai yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. Stakeholdernya tadi ya, pemerintah, bank, investor, pekerja, nah, dan pelanggan itu termasuk dari stakeholder. Mengembangkan kode etik gitu ya. Jadi kita ada kode etik gitu. Misalkan ini nggak boleh, ya kita nggak boleh. Biasanya kita ada haki, adik-adik. Haki. Adik-adik bisa cari. Nah, ini ketika saya membuka brand tertentu, itu saya punya kode etik untuk haki ini. Jadi, ketika saya punya haki, saya diharapkan untuk memiliki kode etik untuk membuka usaha. Jadi, di mana saya udah punya brand ini, ya nggak boleh lagi ada brand yang nyama-nyamain. Atau yang masuknya dalam kategori KW ya gitu. Nah, biasanya ada prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Jadi kita sebagai karyawan pun juga kita punya etik dan prinsip untuk menjalankan prinsip etika bisnis tersebut. Jadi jangan sampai, misalkan adik-adik jadi marketing, tim marketing A jual ke perusahaan B gitu. Jadi harus hati-hati. Itu ada kode etiknya. Nah, secara adil dan konsisten melindungi hak perorangan, misalkan komunikasi dua arah dengan masyarakat sekitar, kemudian menjalankan pelatihan. Biasanya kalau adik-adik nanti eh, ada etika bisnis nggak sih di tempat adik-adik? Mungkin udah dikasih belum ya? Ada hmm, matkulnya, mata kuliahnya ada etika nggak? Kalau boleh tahu. Saya dulu dapat etika bisnis, ada mata kuliah satu semester sendiri. Ada dua SKS kalau nggak salah. Nah, jadi biasanya setiap mahasiswa itu mendapatkan pelatihan etika dari standar etika berbasis perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta maupun juga dari etika bisnis tertentu. Gitu. Jadi memang mendapatkan hal itu. Kemudian melakukan audit secara periodik. Jadi ketika kita lihat adik-adik ketika punya stok barang, adik-adik harus hati-hati karena memang kita nggak tahu ya apakah karyawan kita memiliki etika apa enggak. Apakah karyawan kita jujur apa tidak. Nah, itu kita biasanya melakukan audit secara periodik. Kalau adik-adik lihat Alfamart, Indomaret gitu ya, itu mereka biasanya tiap awal bulan atau akhir bulan itu mereka melaksanakan audit barang-barang, mereka ngitung-ngitung barangnya sisa berapa. Tuh, ada kehilangan apa tidak. Jadi di situ ada audit secara periodik. Kemudian standar yang tinggi tentang tingkah laku jangan hanya aturan. Jadi memang ada standar operasional prosedur yang memang nggak hanya cuman aturan, tapi kita ngasih tahu untuk step by stepnya bagaimana untuk mencapai standar yang tinggi tersebut dari perusahaan. Nah, kemudian menghindari contoh etika yang tercela. Jadi ketika ada tercela ini biasanya ada SP ya. Kalau yang udah pernah bekerja kan, oh, ini tercela nih, nggak beretika gitu. Biasanya nanti SP1, SP2, SP3 dan dikeluarkan. Gitu. Jadi harus hati-hati untuk ini ketika adik-adik nanti bekerja di suatu perusahaan. Nah, mungkin minggu lalu kita bahas bisnis model Canvas untuk produk. Tadi saya bilang hari ini kita akan bahas tentang si market ini gitu ya. Kemarin kita udah bahas bisa ditonton di YouTube untuk produknya, kita bisa lanjut ke market. Nah, kemarin kita udah bahas tentang bisnis gitu ya. Untuk yang produk, kita back to the market. Nah, di dalam market ini kita punya di bisnis model Canvas ini kita punya customer relationship, channel, channel, em, customer segment, dan revenue stream gitu ya. Apa sih itu gitu ya? Untuk customer relationship, jadi memang pastikan pelanggan-pelanggan untuk bisnis mendapatkan yang terbaik. Jadi di mana kita misalkan ngirimkan adik-adik kalau ada yang download Shopee atau Tokopedia, di, handphonenya,
Ada, Bu. Nah, itu Aku tadi saya ting tung ting tung ting. Nah, itu Tokopedia ngirimin ada aja, misalkan ada aja untuk nih misalkan iPhone, terus masuk undangan, diskon gitu ya. Nah, ini masuknya customer relationship, di mana mereka mengirimi layanan after sales dan sejenisnya untuk pelanggan secara rutin. Jadi, contoh, saya punya banyak banget apa ya member gitu ya. Mereka kirim ke email tiap hari adik-adik. Jadi saya kadang unsubscribe lah karena tiap hari mereka kirimkan ada produk yang diskon gitu misalkan. Ini lagi ada nanti 11-11 gitu ya. Tanggal kembar gitu. Nah, ini caranya untuk mereka selalu keep in touch sama pelanggan. Mungkin adik-adik nanti kalau udah di sosial media ya, kita selalu tanyakan, Kak mau jadi member atau Kak ini atau kita share terus di sosial media kita gitu. Jadi apa aja kita bisa kirim lewat email gitu ya, newsletter, kemudian untuk di aplikasinya bisa ada notif atau misalkan adik-adik bisa posting di sosial medianya tersebut. Jadi untuk di sosial medianya itu nanti kita akan pelajari setelah UTS, kita akan bahas gimana sih caranya kita untuk nge-grab si customer itu agar memberi produk kita. Jadi ada after sales-nya gitu. Jadi nggak cuman udah beli gitu, langsung kita ya udah, tapi kita tetap nge-keep data si customer tersebut untuk hadir gitu. Jadi untuk tetap ada gitu ya. Jadi walaupun mereka sudah beli sekali, tapi kita tetap maintenance mereka, kita punya data mereka untuk membelinya lagi. Kemudian untuk channel. Channel ini sebenarnya adik-adik pakai apa aja. Misalkan media sosial, brosur, website, dan lain-lainnya. Jadi nanti bisa di kira-kira channel-channelnya adik-adik pakai apa aja untuk promosi kepada customer. Jadi nanti kita bisa lihat contohnya ya, yang punya saya. Kemudian untuk customer segment, jadi ada misalkan untuk model kanvas ini, segmen pelanggan, kita target bisnisnya apa gitu ya. Misalkan kita targetnya mahasiswa, karyawan gitu ya. Untuk mahasiswa, karyawan gitu ya. Atau untuk B2B atau bisnis to bisnis atau perusahaan ke perusahaan. Atau juga untuk penjual barang atau reseller gitu ya. Kita targetnya customer segmen kita apa? Kita ada misalkan kalau saya punya makanan, saya bisnis makanan, customer segmen saya, target saya adalah Alfamart. Saya bisa jual makanan tersebut di Alfamart, Indomaret, target saya itu. Itu berarti customer segmen saya. Tuh. Ada juga saya bisa untuk berbisnis kemana gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek lagi. Oh, untuk revenue stream gitu ya. Kita bisa dapat dari mana aja. Yang tadi saya cerita business to customer, atau business to government. Jadi business to business itu adalah perusahaan ke perusahaan. Contoh, kita punya usaha kue. Nah, kue ini kita akan jual lagi ke Alfa. Nah, itu kalau kita jual ke Alfa gitu ya, narok gitu. Atau mungkin kita koneksiin sama si Alfa, mau dong jualin produk gue gitu. Nah, itu bisnis to bisnis, Alfa beri produk kita. Jadi PT ke PT atau CV to CV atau PT to CV, ya terserah lah. Itu bisnis ke bisnis. Bisnis to customer, kita langsung adik-adik seperti tukang jualan kemarin contohnya gorengan gitu ya. Tukang gorengan pinggir jalan tuh langsung kita berbisnis, kita goreng sesuatu, kita kasih langsung ke customer yang makan, customer akhir. Nah, itu bisnis to customer. Nah, ada juga bisnis to government. Nah, bisnis ke pemerintah gitu ya. Jadi ada contohnya bisnis ke pemerintah, contohin bisnisnya ibu saya deh. Ibu saya psikolog gitu ya. Ada untuk ke pemerintah mereka membutuhkan untuk kenaikan jabatan, perlunya adanya asesor untuk psikolog gitu, psikologis. Atau adik-adik misalkan mau jadi PNS. Nah, itu kan ada tes psikologis.
Nah, itu ownernya, misalkan ada beberapa yang menang. Nah, itu biasanya salah satunya untuk bisnisnya itu ownernya ibu saya gitu. Jadi ibu saya bisa untuk masuk ke company suatu perusahaan. Jadi memang bisnis tuh government. Jadi kita bisa ininya ke government lagi butuh apa, kita bisa ngadain jasanya hal tersebut itu. Atau mungkin government lagi butuh, misalkan contoh ada yang orang tuanya atau adik-adik MBG, ada yang ini. Ada Bu. Nah, nah itu kan MBG itu adalah bisnis yang kita udah masak, kita jual ke pemerintah untuk dibagikan kepada adik-adik kita gitu ya, makan siangnya. Nah, itu termasuk bisnis tuh government. Jadi memang ada tiga model ini, kita dapetnya dari mana aja. Nah, kita bisa taruh kira-kira idenya seperti apa. Ini salah satu contohnya. Nah, ini yang kemarin ya, contoh model kampas kue kue diet gitu ya, diet sehat cookie. Nah, untuk customer relationship-nya, ya ini kue cookie ini memberikan promosi gitu ya, mempertahankan kualitas produk, melakukan inovasi produk. Jadi misalkan kuenya cuma coklat aja, besoknya kita untuk relationship-nya kita ada produk baru loh, ada inovasi baru, kemudian ada kualitasnya tetap terjaga. Misalkan ada komen negatif kuenya pecah nih, oh kita memperbaiki packagingnya gitu. Jadi itu termasuk customer relationship yang kita bisa isi. Untuk channel, nah itu bisa kita jual kemana aja. Misalkan tadi ya kita jual lewat bazar. Kemudian kita ke website, kita punya website juga, kita punya sosial media juga, kita juga punya marketplace, kita juga punya retailer, gitu. Atau yang memang menjualkan lagi produk kita. Nah, itu bisanya channelnya siapa aja nih kita untuk mereka bisa memberikan kepada customer akhir. Jadi kita untuk ke customer mereka bisa beli di mana aja. Nah, untuk customer segmen, nah ini kan kalau ini kue diet ya adik-adik. Tadi segmennya siapa aja? Contohnya tadi saya jualan apa ya? Saya jual misalnya contoh jasa jasa sketsa lah, jasa jasa untuk gambar gitu misalkan. Nah, itu siapa? Mungkin orang yang baru eh, menikah yang ingin digambar pernikahannya, di sketsa untuk desain rumah barunya, misalkan contoh seperti itu ya. Kalau ini kue diet, mungkin targetnya saya adalah pelaku diet gitu ya, atau peserta obesitas yang mau diet. Kemudian ada memang beberapa yang kalau kue diet ini untuk orang yang autis spektrum disorder, jadi orang yang autis ini dia itu harus punya kue yang no gluten gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang diabetes karena no sugar free gitu ya. Jadi mereka customer segmennya, misalnya contohnya adik-adik nanti saya baca ya, misalkan adik-adik udah buat, bisa aja nanya ke saya, Bu ini bener nggak gitu. Jadi nanti saya kemarin lihat tugas, saya belum semuanya, tapi ada beberapa yang masih salah. Jadi nanti saya akan komentari di LMS-nya ya, gitu. eh itu beberapa memang ada untuk customer segmennya itu kemana targetnya. Kita misalkan jualan minuman manis, ya targetnya mungkin anak kecil, es bonbon ya, es kecil itu, anak SD gitu ya. Yang memang atau anak sampai dewasa yang masih memang menyukai minuman manis gitu. Itu target customer kita gitu. Jadi memang seperti itu. Untuk revenue stream, kita bisa jual tadi ya, jual kemana, misalkan pemerintah, kita juga bisa jual kemana, tadi MBG ke pemerintah gitu misalkan, untuk anak-anak makan siang. Misalnya contohnya tadi jasa ke pemerintah juga ada. Nah ini kalau kue biasanya kita langsung ke customer, biasanya kita buka bazar tadi ya, langsung bisa jualnya ke customer. Kemudian untuk dapatnya lagi kita bisa jadi retailer tadi ya, kita kirim ke Alfa.
gitu ya. Ntar Alfa jualin lagi, kita dapat dari si Alfa ini gitu. Ataupun reseller, misalkan contoh Zulfikar tadi jadi resellernya kue diet ini, menawar-nawarkan ke orang lain, akhirnya terjadilah penjualan produk eh, si kue diet ini atau mukis ini gitu. Jadi kita pada reseller. Jadi adik-adik bisa cari-cari nanti kira-kira bisnis adik-adik seperti apa. Nah, oke. Sebelum kita tutup, nanti bisa join lagi nggak apa-apa. Hmm, nah, ini contoh punya saya. Nah, customer relationship-nya saya bagi. Jadi ada untuk customer, untuk merchant partner, sama untuk public. Jadi memang ada relationship-nya untuk siapa, kita bisa ke customer itu kita kasih kupon, kirimin kupon tadi ya, kayak si Shopee gitu ya, ngirim kupon, dapat ini 200.000 untuk ini, give credit point gitu ya. Tukarkan kredit point Anda gitu ya. Jadi ini untuk si customer. Juga untuk merchant partner gitu ya. Misalkan untuk kalau ini kan kita berbasisnya kayak aplikasi ya adik-adik. Jadi kita ada merchant dan partnernya. Mungkin kalau ini jasa masuknya. Sama partnernya itu merchantnya tuh kayak yang jualan produk gitu. Oke, untuk publiknya mungkin eh, komersial atau sosial food screen ya. Misalkan untuk semuanya kita bisa ngadain ada acara, kemudian ada scholarship, kita bagi-bagi. Contohnya ada beberapa bank yang bagi-bagi untuk beasiswa atau jarum gitu ya. Padahal rokok ya, tapi mereka bagi-bagi untuk beasiswa terhadap anak-anak yang berkuliah.